D1, kemudian AX, DY, CZ, D. Ini 2, 2, 2, 2. Jika sudut antara WV sama dengan theta, maka cos theta adalah NW dot NV dibagi besarnya NW kali besarnya NV. Ya, ini ya. Dan ini saya ada kuis. Ada kuis. Kerjakan. Diunggah. Sampai dengan jam 9.30. Nah, silakan. Soalnya sudah, bentar saya buka dulu soalnya. Ini silakan di screenshot. Saya kembali ke laman MMP. Ini ya. Terakhir. Nah, di sini ada kuis yang sekarang saya buka. Silakan dikerjakan. Ya, ini kuis 1, silakan dikerjakan. Ya.
Ya, waktunya tinggal 30 detik. Waktunya sudah habis. Nggak apa-apa yang terlambat ini masih bisa diunggah, tapi nanti terlambat. Untuk lain waktunya akan saya batasi, yang terlambat tidak bisa unggah. Perhatikan itu ya. Baik, yang terlambat nilainya lain dengan yang tidak terlambat. Ya, ini akan saya coba bahas ya. Nggak tahu di sini apa bisa. Oh, di sini oh, udah bisa. Ya, sudah 31 menit, 34 kurang 5. Baik, saya akan buka di sini. Di mana soalnya tadi adalah W-nya itu uh, W-nya adalah X dikurangi 3Y ditambah 2Z sama dengan 7. Kemudian B-nya adalah 2X dikurangi 2Y ditambah Z sama dengan ketiga. Nah, dari sini ada pertanyaan W tegak lurus B, kemudian G sama dengan berapa? Ya. NW adalah 1 min 3, 2. Kemudian NV adalah 2 min 2 C. Nah, kemudian kita gunakan ini. Nah, cos theta ini cos 90 derajat adalah 0. Maka NW NV ini sama dengan 0. Nah, sehingga perkalian 1 min 3, 2 titik dengan 2 min 2C ini adalah 0. Nah, perkalian titik 2 vektor adalah jumlah perkalian komponen. 1 kali 2 ditambah negatif 3 kali negatif 2 ditambah 2 kali C ini adalah 0. Dari sini semuanya dibagi 2.
maka tinggallah C sama dengan negatif 4. Ya, jawabannya. Jadi yang ada 34 peserta yang 30 berapa. Ya, ini telah. Oke, saya kembali. Saya lihat apakah sudah dengan yang terlambat juga. Oh, masih kurang 2. Mungkin yang 2-nya enggak. Oke, kalau saya lihat ya, misalnya kita lihat. Nah, ini saya. Jadi perhatikan yang terlambat akan muncul terlambat ya, terlambat 2 menit 50 detik. Ya begitu. Nanti kalau saya grid, perhatikan ya. Kalau saya nge-grid, saya grid ini ya. Nah, yang bisa muncul di sini, ini yang PDF ya. Jadi yang tidak PDF, pengalaman, di PDF kan. Nah, kita betul, C-4. Nah, kemudian saya bisa ngoreksi langsung di sini. Perhatikan. Ini, kemudian saya pilih merah, misalnya ini. Pasti ini, nah, ini harusnya tidak bergerak ya. Kok bergerak ini mana? Oh, pakai ini. Ini sudah. Nah, ini ya. Perhatikan. Nanti terus saya akan menulis di sini. Nah, kemudian kalau shifting masih di sini. Kemudian kalau shift and next, so next berarti saya akan melihat pada yang berikutnya. Iya. Oh, ini kan sudah saya share, kok nggak bisa ya? Iya, iya, sebentar ya. Iya, iya. Kok yang tadi? Izin masuk, Pak. Ini ada yang kirimnya bentuk gambar, apakah boleh dikirim PDF sekarang, Pak? Oh, boleh, enggak apa-apa, terlambat, enggak apa-apa. Sekarang masih boleh terlambat. Nanti kalau kesempatan lain terlambatnya saya hapus. Tadi terlanjur pakai gambar, Pak, kirimnya. Terima kasih. Oh iya, enggak bisa masuk di sini. Mana tadi ya? Nomor 1 tadi ya. Oh iya, ini ya. Nanti bisa masuk di sini, jadi tersimpan di MMP. Ini nomor 1. Sudah ke-share ini ya, tampak ya? Sudah, Bapak. Ya, ngoreksinya saya ya begini, artinya ya tidak langsung dikoreksi hari ini. Tapi tidak hilang, akan ada di MMP. Yang word-word yang bukan PDF, ya saya koreksinya di tempat lain, tapi tidak akan muncul di sini. Sehingga nilainya harus apa namanya, dimasukkan. Kalau ini kan sudah langsung terekam nilainya nanti di belangko nilai. Kemudian saya melihat kalau ini save and show next ya berarti yang kedua. Ya, begini. Nah, yang kedua. Nah, sudah lurus.
perkalian titiknya 0, sehingga saya bisa nulis dari ini. Mesti bergerak dulu. Apanya draft note sudah. Ini. Nah, itu semetik di sini. Nah, pokoknya benar sudah 100. Jangan sampai terlambat. Karena waktunya saya tahu persis tadi sekitar 20 menit itu sudah hampir 20 peserta bisa masuk sudah. Nah, sehingga supaya peserta yang sudah masuk itu tidak kirim ke temannya yang lain, maka besok-besok waktunya akan saya kurangi. Supaya teman satu tidak nunggu dari teman lain, waktunya setelah kehabisan. Karena saya bisa memperkirakan satu soal ini selesai berapa menit, saya bisa memperkirakan. Nah, begitu ya. Jadi yang harus PDF supaya saya enggak bingung-bingungan. Kemudian standar aja ya. Jangan sampai terlalu dikecilkan atau dibesarkan, enggak usah, pokoknya difoto standar aja. Ya, ini karena tegak lurus sehingga unsur atasnya karena tegak lurus kosinusnya 0. Itu penting ada kata-kata kosinusnya 0. Atau kalau sudah tegak lurus maka ya, nah, sehingga sih mudah-mudahan tidak gerak. Sih gerak itu agak itu agak ya standar. Nah, ini ya. Kemudian sudah. Ini contoh ya. Kalau shifting ya tetap di sini. Nilainya sudah tersimpan. Baik. Baik, saya akhiri. Kita akan melanjutkan koreksinya dulu. Ini ada chat apa ada chat. Mohon maaf Bapak. Oh, iya, tadi saya enggak kelihatan kalau ada chat karena kan ini masih tertutup. Jadi harus pakai suara. Oke. Nah, itu sudut dua bidang. Kemudian dengan sudut dua bidang itulah kita bisa melanjutkan relasi dua bidang ya, sejajar, berhimpit, berpotongan. Kemarin yang sudah saya tanyakan. Sejajar, berhimpit, berpotongan. Cirinya berpotongan ya apa gitu. Baik, saya akan coba catat dulu. Oh, saya salah. Matematika anal kelas B itu apa? Salah nulis. Kelas B matematika saya tulis di matematika dasar. Foto kelas B ini. Saya tulis di ada ilah W X dikurangi 3Y tambah 2Z sama dengan 7, kemudian P-nya 2X min 2Y plus CZ sama dengan 33. Ini yang ditanyakan adalah C. C sama dengan oke. Nah, sekarang cerita tentang dua bidang yang sejajar, berhimpit, dan berpotongan. Itu cirinya apa? Silakan Yasinta Herlianing.
Ada Yasinta? Ada, Bapak. Silakan Yasinta. Izin share screen, Pak. Ya, ayo. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah terlihat. Ya, baik, saya mulai mengenai letak suatu bidang terhadap bidang lain. Nah, untuk menentukan letak suatu bidang ini, pada dasarnya kita memakai rumus sudut antara dua bidang yang sudah dijelaskan pertemuan kemarin ya. Jadi, Ya. cos theta sama dengan panjang vektor normal 1 dikali, vektor normal 1 dikali vektor normal 2 per panjang dari vektor normal 1 dikali panjang dari vektor normal 2. Sama dengan A1 dikali A2 ditambah B1 dikali B2 ditambah C1 dikali C2 per akar dari A1 kuadrat ditambah B1 kuadrat ditambah C1 kuadrat dikali akar dari A2 kuadrat ditambah B2 kuadrat ditambah C2 kuadrat. Nah, A1 A2 ini merupakan koordinat dari sumbu X, kemudian B1 B2 ini koordinat dari sumbu Y, dan C1 C2 ini koordinat dari sumbu Z. Bukan Yasinta. Oh, bukan ya, Pak? Iya, itu komponen vektor. Oh, Iya, komponen vektor komponen. normalnya. Ya. A1, B1, C1 itu dari vektor normal. Bukan dari titik ya, dari vektor normal. Ya, lanjut. Oke, jadi A, B, dan C merupakan komponen dari vektor normal N1 dan N2. Ya. Oke. Kemudian, letak suatu bidang terhadap bidang lain dapat berupa saling tegak lurus, sejajar, dan berhimpitan. Ya. Yang pertama, saling tegak lurus. Jika kedua bidang saling tegak lurus, maka vektor-vektor normalnya saling tegak lurus juga. Sehingga N1 dikali N2 sama dengan 0. Atau A1 A2 ditambah B1 B2 ditambah C1 C2 sama dengan 0. Ya. Gambarnya seperti ini. Ya, Kemudian, ya Sinta, ini perlu ditambahi letak vektor normalnya gitu ya. Coba ini, jadi ini kurang. Itu kan, sebentar. Itu kan baru gambarnya dua bidang yang berpotongan. Di situ belum ada normalnya. Jadi di sini harus ada. Nah, di sini kalau ini saya beri gini, nah, ya, kemudian yang ini nanti saya beri ke sana. Nah, gitu. Yang ini adalah N-nya alfa. N-nya alfa. Kemudian yang ini adalah N-nya beta. Nah, gini, ini perlu ya, perlu apa? Tambahan seperti itu. oke, baik Bapak. Mungkin nanti direvisi saya tambahkan Ya, gambar. enggak apa-apa temannya biar tahu aja. Oke. Ya, lanjut saya terus ya. Nah, sejajar. Ya. Yang kedua adalah sejajar. Jika kedua bidang saling sejajar, maka vektor-vektor normalnya sejajar pula. Ya, Sehingga N1 sama dengan K dikali N2, dengan K merupakan suatu skalar. Ya. Nah, jika dijabarkan menjadi komponen-komponen vektor normal, jadi A1, B1, C1 sama dengan K dikali komponen dari vektor normal 2, yaitu A2, B2, C2. Ya. Sehingga A1 sama dengan K dikali A2, B1 sama dengan K dikali B2, dan C1 sama dengan K dikali C2. Jadi ini untuk gambarnya juga belum ditambahkan vektor normal ya dari bidang alfa dan beta. Untuk yang selanjutnya adalah berhimpitan. Jika kedua bidang berhimpitan, maka A1 per A2 sama dengan B1 per B2 sama dengan C1 per C2 sama dengan D1 per D2 sama dengan K.
dengan persamaan A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D, sama dengan persamaan K dikali A2X ditambah K dikali B2Y ditambah K dikali C2Z sama dengan K dikali D2. Ya, nanti ini ditambahin, yang ini bidang 1, yang ini bidang 2, gitu ya. Oke, baik. Bidang alfa, bidang beta, gitu ya. Oke, Ya. Ya, yang ini bidang alfanya, yang ini bidang nah, betanya. beta, ya. Kemudian contoh soal. Selidikilah letak bidang-bidang berikut ini satu terhadap lainnya. Di sini terdapat 4 bidang, yaitu bidang alfa dengan persamaan X dikurangi 2Y ditambah 3Z sama dengan 4. Kemudian bidang beta dengan persamaan 2X dikurangi 4Y ditambah 6Z sama dengan 1. Kemudian bidang gamma dengan persamaan 4X ditambah 5Y ditambah 2Z sama dengan 10. Dan bidang lambda dengan persamaan 3X dikurangi 6Y ditambah 9Z sama dengan 12. Nah, untuk penyelesaiannya, pertama-tama kita cari... Sita. Alfa, beta, gamma, yang ini delta ini gambarnya. Iya, delta, mohon maaf. Ya, terus. Kemudian kita cari vektor normal dari masing-masing bidang. Untuk vektor normal bidang alfa. Ini kita lihat koefisien dari persamaannya. Jadi, vektor normal bidang alfa, komponennya itu 1, negatif 2, 3. Kemudian, vektor normal bidang beta adalah 2, negatif 4, 6. Kemudian, vektor normal bidang gamma adalah N3 dengan komponennya 4, 5, 2. Dan vektor normal bidang delta komponennya itu 3, negatif 6, 9. Nah, manakah bidang-bidang yang saling tegak lurus? Nah, dari rumus di atas tadi, kita ketahui bahwa jika tegak lurus, maka hasil perkalian dari vektor normalnya adalah 0. Nah, jika dilihat pada vektor normal 1 dan vektor normal 3, jika dikalikan, yaitu komponen dari N1-nya 1, negatif 2, 3, dikalikan dengan komponen dari vektor normal 3, 4, 5, 2, sama dengan 1 dikali 4, 4, ditambahkan negatif 2 dikali 5, negatif 10, ditambahkan 3 dikali 2 adalah 6. Jadi 4 dikurangi 10 ditambah 6 sama dengan 0. Nah, sehingga dapat disimpulkan bidang alfa dan bidang gamma saling tegak lurus. Kemudian kita cari bidang-bidang saling sejajar. Bidang yang saling sejajar adalah komponen dari vektor normal bidang pertama adalah K dikali sekian kali vektor normal bidang kedua. Nah, nampak di sini bahwa N2 atau vektor normal bidang beta adalah 2 kalinya vektor normal bidang alfa. Jadi 2 dikali N1. Dan N4 atau vektor normal bidang delta sama dengan 3 kalinya vektor normal bidang alfa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bidang alfa, bidang beta, dan bidang delta adalah sejajar. Ya, betul. Dan yang terakhir adalah kita cari bidang-bidang yang berhimpitan. Untuk rumusnya tadi A1 per A2 sama dengan B1 per B2 ditambah sama dengan C1 per C2 sama dengan D1 per D2 sama dengan K. Nah, jika dilihat pada N1 atau vektor normal bidang alfa dan N4 atau vektor bidang delta dengan komponen dari N1 itu kita misalkan A1, B1, C1. Komponen dari N4 itu A2, B2, C2. Nah, jika kita masukkan dalam persamaan ini, didapatkan 1 per 3 sama dengan negatif 2 per negatif 6, sama dengan 3 per 9, sama dengan 2 per 6, dan hasil perbandingan ini sama-sama 0,33. Maka disimpulkan bahwa
bidang alfa dan bidang delta ini berhimpitan. Ya, betul. Ya, betul ya. Udah. Nah, dari apa yang dibicarakan ini, kalau kita kembali ke soalnya Pak Toto tadi, ya, itu C itu bisa pindah-pindah. C-nya itu bisa pindah-pindah, misalnya yang kanan, yang D-nya, atau ya, jadi dasar ini yang dijadikan untuk mencari atau menjawab apa yang ditanyakan. Jadi soalnya yang tegak lurus tadi ya, jadi pakai yang tegak lurus sudah oke, kali normal kali normal sama dengan 0 ya, pakai itu sudah betul. Sehingga suatu saat soalnya bisa saja cari C ya, saya membuat soal cari C supaya sejajar, supaya berimpit begitu. Kemudian relasi selanjutnya masih ke dua bidang yang tidak sejajar, berpotongan, membentuk sudut sudah, dua bidang yang sejajar, nah yang tidak berimpit maksud saya, sejajar tidak berimpit, jadi D-nya itu beda, D-nya beda. Tapi perbandingan komponen vektornya itu sama, sekian K itu perbandingannya. Sejajar tapi tidak berimpit karena D-nya beda. Yaitu tentang jarak dua bidang yang sejajar itu. Jarak dua bidang yang sejajar itu. Apakah ada yang sudah menyiapkan materi jarak dua bidang sejajar? Ada enggak yang sudah punya? Siapa? Atau punya materi lain yang belum tersampaikan di presentasi ini? Materi apa? Nanti saya catat, Pak Toto nyatet. Ya ini ya Sinta bisa ditutup, enggak apa-apa. Kamu punya keterusan apa nih ya Sinta? Kalau ditanya kok masih ada halaman berikutnya? Jarak suatu titik. Oh nanti ya kan mungkin pertemuan yang akan datang. Sekarang masih relasi bidang dengan bidang. Relasi sekarang jarak dua bidang yang sejajar. Ada yang bahas itu? Tidak, Bapak. Oh iya, ada. Oke. Baik, ditutup Sinta. Mari saya bicarakan Pak itu ya. Ya, kembali ke sini. Halaman berikutnya. Jarak dua bidang sejajar. Ya. Jadi ini judulnya adalah jarak dua bidang sejajar. Artinya tidak berimpit. Kalau berimpit ya nol, kita bicarakan. Nah, ini misalnya bidang itu horizontal ke mata kita, jadi cuma begini aja. Nah, satu garis gini aja. Ya, ini sudah bidang lah, katakan ini bidang B. Nah, ini bidang B. Pakai huruf besar ini bidang. Kalau garis pakai huruf kecil biasanya gitu. Nah, kemudian ini bidang B. Nah, ini bidang B. Ya. Bidang B. Nah, pertanyaannya dari sini adalah D. Ya, ini D simbol jarak ya. D jarak dulu itu apa? EYD ya. Ejaan lama itu jarak pakai D. Jadi gini dulu tuh. Nah, ini tulisannya jarak dulu itu. Jarak. Sekarang D-nya hilang. Tapi D-nya masih dipakai sekarang tentang jarak. Sehingga ini ditulisi W, P sama dengan berapa begitu. Ini berarti tanya jarak. Tanya jarak. Ya. Ya.
Jarak ini akan bisa diselesaikan kalau kita ngambil sembarang titik di sini, di W, katakanlah titik A. Nah, ini kita tidak bisa memilih, oh nanti kita hitung aja jaraknya AB. Nah, ini tidak bisa. Ini tidak bisa menjamin ya, bahwa AB ini adalah bahwa AB ini ya, misalnya di sini. Ini adalah AB gitu. Nah, ini tidak bisa begitu saja. Karena apa? Karena jarak terdekat itu adalah yang tegak lurus. Kalau ini tegak lurus, nah ini tegak lurus, kemudian ini C, nah, maka yang betul ini adalah AC. Baru ini AC, baru ini betul. Jarak 2 titik, jadi yang digunakan adalah jarak 2 titik. Tapi bagaimana kita bisa memperoleh A dan C, A dan C. Nah, jadi ingat-ingat bagaimana kita memperoleh A dan C. Kalau dua bidang ini sejajar lalu kita iris, artinya ini di mana ada bidang yang melalui A dan melalui C, tapi tegak lurus mereka, katakan bidang M. Nah, ini juga tidak menjamin dapat C, ya dapat banyak ini masih C-nya banyak karena kan masih bidang. Sehingga belum bisa secara spesifik bahwa A itu akan mendapatkan C. Ngirisnya lewat A sih bisa. Tegak lurus dengan bidang yang bawah bisa ngirisnya. Kita bisa membuat bidang yang melalui AC itu tegak lurus W. Tegak lurus kan kita sudah bicara tegak lurus. Pokok normalnya kalau dikalikan 0 ya sudah dia tegak lurus. Nanti lalu A-nya dilewati, dimasukkan A-nya ketemu D sudah. M ini. M ini yang penting normalnya tegak lurus dengan normalnya W atau normalnya V sudah. Nah, tinggal D-nya saja. Tinggal D-nya. D-nya bagaimana? D-nya diperoleh dari titik A yang dimasukkan ke M. A dimasukkan ke M, jadi X-nya, Y-nya, Z-nya kan terisi oleh titik A. Maka D-nya akan ketemu, itulah M yang melalui A. Nah, tapi ini belum bisa dijawab, ya, belum bisa dijawab karena memang C-nya masih banyak. Tapi ini jadi pemikiran, ya, kapan ini akan bisa dijawab. Tentu, nah ini, kalau yang melalui A ini adalah sebuah bidang, maka C-nya akan banyak. Supaya C-nya didapat satu-satunya C, tentu ini pakai jarum, bukan pakai pisau. Pakai jarum. Jadi melalui A dicubles. Nah, melalui A dicubles tegak lurus V, pakai jarum. Jarum itu apa? Garis. Sehingga ini bukan pakai bidang, tapi pakai garis. Nah, ini pakai garis. Nah, kalau pakai garis, baru ini akan diperoleh C. C akan diperoleh. C akan diperoleh. Nah, oke, ini jadi pemikiran karena tadi masih berbicara relasi dua bidang yang sejajar. Kalau gitu punya cara. Nah, akhirnya kita berpikir bagaimana bicara dua bidang yang sejajar. Ternyata belum bisa dijawab sekarang karena itu tadi kita memerlukan jarum untuk nyubles dari A tegak lurus V. Kalau A-nya sembarang aja, sembarang yang ada di W, pokoknya sekian koma sekian memenuhi W ya itu sudah anggota W. Sekian koma sekian dimasukkan ke W kok memenuhi, ya itu berarti anggota W. Jadi A ini mudah, nyarinya A itu mudah. Tapi nyarinya C ini yang nggak bisa kalau pakai bidang.
Nah, maka nyarinya C ini harus pakai jarum. Pakai jarum dicubes tegak lurus dari A tegak lurus P ketemulah C. Nah, jarum itu adalah sebuah garis. Sudah garis belum dibicarakan, maka ini belum bisa dijawab. Tapi pertanyaan itu sudah ada. Sudah ada ketika kita bicara dua bidang yang tidak sejajar. Dua bidang sejajar itu pasti punya jarak. Pertanyaannya ada. Oke ya, itu kita sudah yang ini, kita kembali ke tadi. Nah, kalau begitu relasi dua bidang saya kira sudah tidak ada, maka masuk ke relasi antara titik dan bidang. Ya, titik dan bidang. Titik dan bidang itu ada dua kemungkinan. Titiknya terletak pada bidang. Yang kedua, titiknya tidak terletak pada bidang. Titiknya terletak pada bidang atau titiknya tidak terletak pada bidang. Nah, sekarang sebelum ke jaraknya titik ke bidang, kita masuki dulu siapa yang mau menerangkan atau memberikan contoh bahwa titik ini terletak pada bidang ini. Diketahui titik sekian, bidangnya persamaannya nih. Oh, ini terletak karena, oh ini tidak terletak karena. Siapa bisa menerangkan itu? Ada? Kalau jarak tadi ya nanti aja ya cerita. Ketika titik tidak pada bidang maka ada jaraknya pada bidang. Tapi kita harus tahu dulu bahwa titik ini sesungguhnya pada bidang apa tidak. Tapi rumus jarak yang di slide-nya Yasin tadi di bawah itu bisa digunakan. Pokoknya ada titik, ada bidang, pasti bisa dicari jaraknya. Kalau jaraknya 0, oh berarti titiknya terletak. Kalau jaraknya real tidak 0, oh berarti titiknya di luar bidang. Bisa pakai itu. Bisa dengan cara substitusi. Substitusi. Jadi begini ya. Coba nanti dibuatkan contoh. Saya akan coba terangkan saja. Ini lanjut ke relasi titik dan bidang. Ini ada titik dan bidang. Judulnya adalah titik dan bidang. Nah, titik dan bidang. Nah, ini ada bidang, ada bidang. Nah, katakan ini bidang W. Nah, ini ada titik A. Nah, di sini ada titik B. Nah, A itu anggota W, dan B ini bukan anggota W. Nah, ini. Diketahui W-nya itu misalnya 2E, 2Y, 2Z, ini ya sama dengan 2. Senangannya 2, titik 2 ini. Nah, di sini tentukan ini bebas saja koordinat A, koordinat A, kemudian yang kedua X koordinat B. Hanya banyak anggotanya W kan. Yang tidak anggotanya B ya banyak. Tapi W-nya ini W-nya. Ya, siapa bisa menjawab
Siapa yang sudah punya A, siapa yang sudah punya B? Siapa yang sudah punya A? Kita hapus. Iya sih, ini anu ya, apa? Ke-share ya, kelihatan ya. Lihat, Bapak. Oh iya. Tidak anu apa? Tidak belok sini. Kalau nama-nama harus fokus ini. Sudah di-share. Harus tutup share ya. Oke lah, enggak apa. Saya hafal sudah 2E, 2Y, 2C, 2. Stop. Nah, wis. 2X, 2Y, 2. Jadi ada bidang. Bidang apa mau tulisannya? 2E, 2X, 2Y, 2Z, sama dengan 2. Nah, saya ini aja. Ya, nama-nama dari 32. Saya tunjuk. Oh, ya, arek nulisnya di medisi dadi malih namane gak ana sing gak kewaca. Namane dhisik ngono lagi nime ngono lho ya, kalau nulis di apa ya? Di emailnya apa di apa ya? Dari daftar nama sing nime dhisik metu malah jenenge ra ketok. Itu juga. Harusnya dibuka. Ya. Dah enggak apa. Halaman 1. Halaman 1. Dewi Ratih Nur Pratiwi. Dewi, dengar Dewi? Ya, Bapak. Kamu punya titik A berapa Dewi misalnya yang terletak pada bidang itu? Misal titik P. Titik P, Bapak. Koordinate. Oh, koordinatnya. Iya. Yang terletak pada bidang. Iya, bidang mau lebih mau 2X, 2Y, 2Z sama dengan 2 mau. Ada bidang persamaannya 2X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 2. Kamu punya titik berapa yang terletak pada bidang ini? Ini saja mencongak saja. 1,0,0 bisa, Bapak. Iya, tak apa. 1,0,0. Betul. Karena kenapa? Ini mau sopo mau? Dewi ya? Ya, Bapak. Dewi Ratih. Apa alasanmu, Dewi Ratih? Apa alasanmu kamu milih itu 200? Karena tidak akan memenuhi persamaan yang AX ditambah BY ditambah CZ ditambah. Bukan. Saya bidangnya adalah bidang AX plus 2Y plus 2Z sama dengan 2. Ya. Itu Iya. kamu jangan pilih-pilih bidang-bidang yang lain. Oh. Iya, bidangnya adalah bidang 2X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 2. Kemudian pertanyaannya, apakah kamu punya titik? Nah, titik itu berarti koordinat yang nanti ditanyakan. Yang terletak bidang ini, kamu kan punya titik. Iya Pak, saya punya titik yang terletak pada bidang itu, yaitu 2,0,0. Kan gitu, kamu tadi jawab gitu. Ya, berarti? Iya, Bapak. Ya, apa alasannya kamu milih 2,0,0 kok terletak pada bidang 2X, 2Y, 2Z sama dengan 2? Alasannya apa? Titiknya 1,0,0. Oh, aku salah nulis. Kamu tadi nyebutnya 1 ya? Iya, Bapak.
Nah, apa alasannya? 1,0,0 itu terletak pada bidang 2X tambah 2Y tambah 2Z tambah 2. Alasannya apa? Ayo Dewi, ya apa alasannya? Ya yang kamu pikirkan itu jadi alasan. Kamu milih 100 itu adalah ada alasannya kamu milih itu. Kamu katakan sekarang pakai kata-kata. Iya Pak, saya milih 100 Karena titiknya tidak memenuhi persamaan bidang. ya apa sih? Kalau terletak itu justru memenuhi Dewi. Oh, Kalau kalau terletak pada bidang itu memenuhi ya, Pak? Oh, iya, iya, saya kisah. Bapak. Maaf, Nah, ya apa? kebalik. Iya, 100 itu memenuhi sama dengan enggak 100? Memenuhi. Iya, 100 itu memenuhi sama dengan. Kalau yang tidak memenuhi sama dengan itu baru dia tidak terletak pada persamaan itu. Dia pasti di luar karena tidak memenuhi sama dengan itu, gitu loh. Sudah paham Dewi ya? Ya, sudah paham, Bapak. Nah, oke, sekarang Muhammad Ilzam, kamu pilih titik berapa yang di luar bidang itu? 1,1,2 Bapak. Kok milih itu? Apa alasannya? Karena Ilham. jika dimasukkan ke persamaan yang 2x tambah 2y ditambah 2z itu tidak sama dengan 2. Jadi titik tersebut terletak di luar bidang W-nya itu, Bapak. Ya, jadi titik itu tidak memenuhi. Kata-kata memenuhi, tidak memenuhi karena tidak sama. Tidak sama dengan, tidak memenuhi sama dengannya itu, Pak. Tidak memenuhi sama dengannya itu. Sama dengannya itu tidak dipenuhi, tidak tercapai, tidak dicapai oleh titik 110. Berarti ya dia tidak pada persamaan itu. Persamaan itu siapa? Persamaan itu bidang. Jadi titik itu tidak pada bidang, jadi di luar. Baru nanti akan ada jarak ada jarak titik dengan bidang. Nah, begitu. Oke, itu ya. Jadi ini berlaku untuk matematika, untuk geometri, untuk apapun. Yang namanya memenuhi itu pasti ya memenuhi persamaan. Tinggal dia persamaan apa dia pertidaksamaan bisa jadi nanti itu pertidaksamaan bisa jadi. Misalnya 2x plus 2y plus 2z lebih besar dari 2. Nah, itu bisa saja. Bidangnya mana? Ya bidang yang ini banyak, ini bidang yang lebih dari 2 kan. Lebih kecil dari 2, bidangnya mana? Oh, ini banyak. Lebih kecil dari 2 itu sama dengan 1, sama dengan 0, sama dengan -1. Nah, ini lebih kecil dari 2 semua. Nah, itu. Sehingga tidak harus persamaan. Nah, tinggal kalau kebetulan di situ persamaan, tidak memenuhi persamaan. Kalau di situ pertidaksamaan, tidak memenuhi pertidaksamaan, berarti tidak di situ. Di luar apa yang dibicarakan. Nah, gitu ya. Baik, kita bicara bidang, karena bidangnya tunggal pasti sama dengan. Nah, karena bidangnya tunggal pasti sama dengan. Oke. Sekarang ke relasi titik bidang ada, sudah. Titik terletak dan titik tidak terletak pada bidang, maka kita masuk ke jarak jarak titik ke bidang. Ini waktunya masih ya masih cukup ini untuk menerangkan jarak titik ke bidang. Mungkin sudah punya. Jessica Elizabeth punya enggak kamu tulisan jarak titik ke bidang? Jessica ada Jessica? Enggak Belum punya. punya, Pak. Belum punya catatannya. Ya, Iljam yang tadi ya. Iljam, kita masuk ke Dewi. Tadi yang punya Yesinta. Selain Yesinta tadi, yang punya siapa? Jarak titik ke bidang. Soalnya ini waktunya masih ada.
20 tinggal 10 menit. Oke lah. Oke. Kalau begitu nanti dibuatkan yang belum punya ya. Minggu depan bisa masuk ke itu jarak titik ke bidang dan satu lagi. Nah, itu ya. Oke, sebentar. Jadi PR ya. Jadikan PS tulis tadi nilainya 100. Oh iya masuk di persamaan. 110 tidak masuk ya, titik di luar tidak betul. Oke, gampang kan gitu. Sehingga kita ketika memilih di sini, milih titik A, oh gampang. A-nya mana? A-nya bisa ditebak, tapi milih C ini bisa ngangel. Kudu pakai jarum nih. Jarum yang tegak lurus, tegak lurus. Jarumnya belum dibahas. Kita baru bahas pisau. Bidang itu adalah pisau. Oke, titik. Ya ini PR-nya ya. PR-nya untuk disiapkan pada pertemuan Rabu depan. Satu, jarak titik ke bidang. Nah, karena ini belum selesai. Kemudian yang kedua, nah, persamaan bidang ya, melalui 3 titik. Karena ini yang dibahas ini pertama kemarin oleh Ika itu kan apabila ada normal dan ada titik. Jadi kemarin yang sudah itu yang kita bicarakan. Ini ada titik, ini ada normal. Nah, kan gini. Ini ada titik A, ini ada normal N. Sehingga persamaan W-nya sudah diketemukan. Nah, kalau ini A, ini B, ini C, kemudian ini X0, Y0, Z0. Nah, maka W-nya ini punya persamaan. Ini ada A, nah ini ada B, ini ada C, nah, ini sama dengan 0. Nah, kemarin sudah. Ini bidang melalui titik dan normal. Nah, kalau ini PR-nya ini adalah bidang yang melalui 3 titik. Trimpot. Itu pasti membentuk sebuah bidang. Ini X min X0. Kemarin sudah ini Y min Y0. Z min Z0. Ini sudah. Nah, ya, sekarang persamaan bidang melalui 3 titik. Jadi trimpot itu pasti sebidang. 3 titik itu pasti sebidang. Sehingga 3 titik yang tidak segaris. Jadi 3 titik tidak segaris. 3 titik. Nanti jangan sampai segaris. Kalau segaris ya jadi buku nanti halamannya banyak. Tidak segaris. Tidak segaris. Tidak segaris. Nah, contohnya itu kalau segaris itu misalnya ini juga belum dibahas di depan itu 3 titik tidak segaris. Sudah. Kalau 111, 222, 333 itu segaris. Nah, pokoknya zigzag lah. Akan lebih banyak 3 titik yang tidak segaris. Jadi 3 tidak segaris itu misalnya kalau umum ya satunya X1, Y1, Z1. Nah, kemudian yang kedua X2, Y2, Z2. Nah, misalnya gini ya. Nah, kemudian yang atas sendiri X0, Y0, Z0. Nah,
Nah, ya, persamaan bidang melalui waduh, nggak cukup. Ini nanti ya PR-nya ya. Ini ada X0, Y0, Z0, A. Kemudian X1, Y1, Z1, B, ya. Kemudian ini ada C. Ini ada C, X2, Y2, Z2. Nah, sudah bidang V ini bagaimana persamaan. Itu PR-nya. Baik, saya kira sudah cukup. Silakan dicatat, diingat, di screenshot juga boleh. Nanti 3 titiknya pilih X0, Y0, Z0, X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2. X0. Ya, terserah kalian mau 1, 2, 3 ya boleh, 0, 1, 2 juga boleh. Cuma kalau indeks jangan sampai min ya. Saya mulai -1 Pak, -1, 0, 1. Nulisnya kangelan dengan min ya. Tapi kalau masih 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2 itu masih bisa gampang nulisnya. 1, 2, 3 gitu juga gampang. Baik, saya cukup sekian, itu PR-nya. Nanti saya beri tempat untuk unggah. Nah, pertanyaannya nanti bisa seperti ini. Nah, seperti ini. Ketika bidang itu sudah ketemu yang melalui 3 titik, apakah titik keempat itu terletak pada bidang itu? Nah, seperti itu. Sehingga apakah 4 titik itu sebidang? Nah, itu. Karena kalau trimpot itu hanya 3 titik. Nah, kaki meja yang 4 kaki itu kadang-kadang diganjel yang satu supaya titik keempatnya sebidang. Baik, hari ini kita akhiri sampai di sini. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan dari PR-nya kurang jelas, boleh tanya. Ya, itu ada semua loh ya di bukunya tuh. Bukunya siapa namanya? Siapa itu? Sukirman. Oh iya. Buku Sukirman ini ada di di Laboratorium Matematika. Bukunya Sukirman ini ada di Laboratorium Matematika. Di situ banyak, mudah-mudahan masih ada. Nggak diambil, nggak dipinjem kakak kelas terus nggak dibalik. No. Mudah-mudahan masih ada. Dan materinya dari situ. Ada itu. Sehingga yang Jember-Jember bisa ke Laboratorium Matematika, tanya siapa yang bertugas di situ, ada enggak hari ini yang bertugas, kalau ada ya didatangi, masuk dari buku itu dipinjam. Kemudian teman yang jauh bisa dikopikan atau di apa gitu ya, difotokan, di-share gitu materi itu. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Kita akhiri bersama.